Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Martini, SPDMM. Kali ini tutorial yang akan saya sampaikan mengenai tahapan yang ketiga, yaitu pencatatan. Pencatatan ini yang akan disampaikan adalah pencatatan ke dalam buku agenda tunggal dan buku agenda kembar. Untuk lebih jelasnya, buku agenda tunggal itu adalah pencatatan surat, di mana surat masuk dan surat keluar itu disatukan, di mana dikronologiskan surat yang terdahulu akan dikronologiskan sampai dengan surat yang terakhir. Kemudian untuk buku agenda kembar adalah surat yang akan dicatat dibagi menjadi dua, yaitu masing-masing yang buku surat masuk akan dipisahkan dengan surat yang keluar dengan format yang masing-masing surat masuk dengan format buku agenda surat masuk, sedangkan untuk surat yang keluar dengan buku agenda surat keluar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tutorial berikut ini. Kita akan mulai masuk ke pencatatan, tahapan pencatatan, yaitu pencatatan ke dalam buku agenda. Yang akan kita bahas adalah buku agenda tunggal dan buku agenda kembar. Sebelumnya kita akan mengisi dulu form indeks dari surat-surat yang sudah disampaikan dari slide sebelumnya, yaitu ada surat keluar dan ada surat masuk. Kita urutkan terlebih dahulu tanggal masuknya. Untuk surat yang keluar sesuai dengan tanggal surat, sedangkan untuk yang masuk ditambahkan 2 hari dari tanggal surat. Setelah disusun, kita lihat dulu untuk surat yang keluar, berarti nama dari alamat yang dituju. Di sini yang dibuatnya adalah PT Karya Jaya. Untuk unit satunya Karya Jaya, kemudian unit 2-nya Perseroan Terbatas. Unit 3-nya kosong, maka kodenya adalah KA. Kemudian untuk surat yang kedua ditujukan kepada Bagas Abdul Kahfi Simamora SE. Unit satunya adalah Simamora. Kemudian unit 2-nya Bagas. Unit 3-nya Abdul. Ini harusnya ada unit 4, yes. Ibu lanjutkan saja, ini Kahfi, harusnya unit 4 Kahfi itu dalam kurung SE. Kodenya adalah SI. Kemudian surat yang ketiga yaitu PT Bandung Abadi. Unit satunya Bandung Abadi. Unit 2-nya Perseroan Terbatas. Maka kodenya adalah BA. Surat yang keempat PT Buana Makmur. Unit satunya adalah Buana Makmur. Unit 2-nya Perseroan Terbatas. Kode indeksnya adalah BU. Dan surat yang terakhir, contoh kita hanya 5 surat saja, yaitu PT Persada Baru. Unit satunya Persada Baru. Unit 2-nya Perseroan Terbatas. Maka kodenya adalah PE. Nah, ini indeksnya sudah selesai. Kita akan coba masuk ke
Pencatatan dengan menggunakan buku agenda tunggal. Karena buku agenda tunggal ini digabungkan antara surat masuk dan surat keluar, seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa harus diurutkan terlebih dahulu, tersusun secara kronologis dari tanggal yang terlebih terdahulu sampai tanggal yang terakhir diterima. Kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1 itu tanggal prosesnya, karena ini dari PT Wijaya berarti surat keluar, maka tanggal prosesnya sesuai dengan tanggal surat, yaitu 10 Januari 2020 ya, harus lengkap dan jelas. Tanggal suratnya sama, 10 Januari 2020. Kemudian nomor suratnya 002 garing HM garing 1 garing 2020. Suratnya masuk atau keluar, ini adalah surat keluar, berarti K kodenya, berarti kita kepada ya, PT Karya Jaya Jalan Semampir nomor 125 Bandung. Perihalnya mengenai pengiriman kursi kerja. Kodenya tadi sudah ada di atas ya. Ini untuk Karya Jaya kodenya adalah KA. Maka kita tuliskan kodenya adalah KA. Ini untuk penyimpanan di tahapan materi tentang kearsipan. Keterangannya, kalau tidak ada hal yang perlu disampaikan, maka keterangannya kita kasih strip saja. Ya, proses surat yang pertama sudah selesai. Kita masuk proses yang kedua. Suratnya ini adalah sama, masih surat keluar. Dibuatnya tanggal 1 Februari 2020. Berarti tanggal suratnya akan sama dengan surat yang dikeluarkan, yaitu 1 Februari 2020. Nomor suratnya 003 garing GH garing 2 Romawi garing 2020. Masih surat keluar, berarti dari kepada. Berarti kepadanya siapa? Yaitu kepada Bagas Abdul Kahfi Simamora SE. Perihalnya mengenai surat tugas, ya, surat tugas perjalanan dinas. Maka kodenya seperti yang tadi kita buat, yaitu SI, keterangannya tidak ada. Kita masuk ke surat yang ketiga. Surat ketiga ini adalah surat yang masuk, berarti kita buatkan 2 hari dari tanggal surat. Tanggal suratnya itu adalah 6 Februari 2020. Nah, mengenai tanggal prosesnya ini tergantung kalau misalkan dosen atau instruktur pada saat atau asesor pada saat nanti Anda uji kom menggunakan tanggal yang mereka inginkan, ya kita dengarkan saja. Kemudian kalau di tempat di perusahaan berarti tanggal terima sesuai dengan Anda menerima surat masuk tersebut, ya. Dalam hal ini Ibu contohkan adalah 2 hari dari tanggal surat. Maka kita tuliskan tanggal prosesnya adalah 8 Februari 2020. Kemudian nomor suratnya adalah 0010, kemudian garing GB garing 2 Romawi garing 2020. Suratnya adalah surat yang masuk, jadi kita tuliskan adalah dari, ya. Jadi darinya dari PT Bandung Abadi
Jalan Raya Darmo nomor 40 Bandung. Perihalnya mengenai pesanan. Nah, di sini dalam contoh suratnya adalah hanya pesanan saja. Kalau Anda baca ini mengenai pesanan perabot ya. Kita tambahkan saja ini pesanan perabot ya supaya lebih jelas dan lebih akurat. Jadi setiap surat yang masuk itu harus dibaca terlebih dulu ya. Jadi kalau nanti mau dibuatkan yang lebih jelas yang lainnya, misalkan untuk surat tugasnya ini boleh kita tambahkan surat tugas atas nama Bagas ya, ini juga boleh. Untuk yang nomor 3 ini kodenya adalah BA ya, keterangannya tidak ada. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini surat keluar akan sama dengan tanggal suratnya. Ini kebetulan 10 Februari 2020 akan sama dengan suratnya. Nomor suratnya 011 garing GB garing 2 Romawi garing 2020. Suratnya adalah surat keluar. Kemudian di sini alamatnya adalah untuk PT Buana Makmur, Jalan Rungkut, Menanggal, nomor 25 Bandung. Kemudian perihalnya adalah pengiriman brosur. Kodenya BU, keterangannya tidak ada. Dan surat yang kelima yaitu surat yang masuk. Surat yang masuknya adalah tanggal 21 April 2020. Kemudian tanggal prosesnya berarti 2 hari dari tanggal suratnya. Berarti 23 April 2020. Nomor suratnya adalah nomor 100 garing BP garing 4 Romawi garing 2020. Kemudian suratnya adalah surat masuk. Surat masuknya dari PT Persada Baru, Jalan Jenggolo, nomor 17 Sidoarjo. Perihalnya mengenai persahabatan karyawan. Kodenya adalah PE. Keterangannya adalah kosong. Baik ya, ini sudah kita selesaikan untuk surat buku agenda, surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan sistem agenda tunggal. Kita lihat di sini tanggal prosesnya harus berurut dari tanggal yang paling terdahulu sampai tanggal yang terakhir. Ya, ini adalah buku agenda tunggal. Kita masuk pencatatan ke dalam buku agenda kembar, di mana dalam buku agenda kembar ini pertama kali adalah memisahkan antara surat masuk dan surat keluar. Jadi kalau kita susun surat yang 5 surat yang tadi kita contohkan di buku agenda tunggal terdiri dari 2 surat masuk dan
3 surat keluar. Ya, ini adalah pencatatan ke dalam buku agenda surat masuk. Kita hanya mempunyai 2 surat, di mana sama input datanya seperti buku agenda tunggal tadi, hanya urutannya adalah mana yang terlebih dahulu surat itu diterima oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini kita untuk tanggal terima surat adalah 2 hari dari tanggal surat. Kemudian yang berbeda dengan buku agenda tunggal, yaitu adanya kolom diteruskan kepada. Diteruskan kepada ini adalah bagaimana surat yang disampaikan atau surat yang diterima oleh perusahaan akan disampaikan oleh unit kearsipan atau diarahkan oleh unit kearsipan ke unit pengolah. Maka diteruskan kepada ini adalah bagian dari surat yang diteruskan oleh unit kearsipan. Contoh di sini untuk pesanan perabot, karena PT Wijaya Kusuma adalah perusahaan yang bergerak dalam niaga atau perniagaan jual beli perabot rumah tangga, maka pesanan perabot ini masuk ke dalam bagian pemasaran. Kemudian untuk persahabatan karyawan, ini jelas menyangkut kepada kepegawaian, maka surat diarahkan ke bagian kepegawaian. Untuk hal-hal yang lainnya sama seperti buku agenda tunggal. Kita lanjutkan kepada buku agenda keluar. Pencatatan ke dalam buku agenda surat keluar terdiri dari 3 surat. Di sini sudah terlihat bahwa surat-surat ini sudah kita input ke dalam format buku agenda surat keluar. Yang membedakannya untuk surat masuk adalah di sini ya. Jadi untuk pengisiannya untuk surat keluar itu adalah kepada alamat yang dituju.
Selanjutnya, hal yang lain yang membedakan dengan buku agenda tunggal maupun buku agenda surat masuk adalah hubungan dengan surat nomor atau tanggal. Ini kebetulan suratnya tidak ada yang berhubungan dengan surat terdahulu, maka di sini ditulis secara penulisan strip. Ya, jika ada ini, kita bisa masukkan di sini tanggal. Ini contohnya ya, tanggal suratnya. Ini biasanya ada di kolom isi. Kemudian nomor perbalnya juga. Perbalnya berapa aja, tinggal diisi saja. Contoh misalkan ini 10 Februari, surat terdahulunya. Ini adalah balasan surat sebelumnya, yaitu permohonan permintaan brosur di tanggal 5 Februari 2020. Kemudian perbalnya itu adalah di nomor suratnya, nomor surat dari surat PT Buana Makmur kepada PT Wijaya Kusuma. Perbalnya contoh misalkan 201 garing BM, kemudian garing 2 Romawi garing 2020. Demikian tutorial surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan buku agenda tunggal dan buku agenda kembar. Untuk mengetahui tutorial selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.